membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai akhir dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Pada pembahasan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses dalam sistem terdistribusi. Dalam pembahasan awal proses sistem terdistribusi ada yang namanya thread. Thread merupakan sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Thread tunggal hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Namun, pada zaman sekarang, teknologi telah berkembang sehingga thread ini dikembangkan menjadi multi-thread, yang artinya menjalankan lebih dari satu tugas dalam suatu waktu. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol, namun tetap memiliki ruang alamat yang sama. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut sebagai lightweight process atau sebuah proses tradisional, dan heavyweight process atau thread dikatakan sebagai suatu pengendali. Nah, di pembahasan awal kita langsung masuk ke thread kan. Nah, pasti kita bingung sebenarnya thread itu hubungannya apa sih sama proses? Karena kan yang kita bahas adalah proses sistem terdistribusi. Nah, jadi thread ini merupakan bagian dari suatu proses. Tiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri. Thread berbagi informasi status dan sumber daya dengan thread lain dalam suatu proses. Tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread berbagi alamat yang sama. Pergantian antar thread lebih cepat dibandingkan pergantian antar proses. Nah, di pembahasan awal kita telah menyinggung sedikit tentang multithreading kan. Multithreading itu dapat mengizinkan pekerjaan dikerjakan lebih dari satu dalam suatu satuan waktu. Tapi teman-teman pasti masih bingung kan? Sebenarnya contoh multithreading itu apa sih? Nah, contoh dari multithreading yang pertama adalah web browser. Web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain sebagai penerima data dari network. Yang kedua, contohnya adalah web server. Nah, web server ini memiliki ratusan klien yang mengaksesnya secara konkuren. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya memiliki thread tunggal, maka apabila ada klien lain yang ingin mengajukan permintaan, ia harus menunggu sampai klien yang sebelumnya selesai dilayani. Untuk itu, web server sendiri diciptakan sebagai multithreading, yang artinya web server ini akan membuat thread yang akan mendengar permintaan klien. Namun, ketika ada klien lain yang mengajukan permintaan lain, maka web server otomatis akan membuat thread lain atau menciptakan thread lain untuk melayani permintaan klien tersebut. Berikut contoh perbedaan dari single dan multi-thread proses, seperti gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam keuntungan multi-thread. Sebenarnya apa sih manfaatnya sebuah program itu memakai multi-threading? Jadi yang pertama, keuntungan dari memiliki multi-thread itu adalah responsi, di mana aplikasi yang interaktif. Menjadi multi-threading dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respon kepada pengguna. Sebagai contoh, dalam web browser sendiri yang menjadi multithreading, sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna sekaligus ada thread lain yang akan berusaha menampilkan gambar. Yang kedua adalah berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagi kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Nah, keuntungan thread yang ketiga adalah ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses, banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan thread, karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memiliki, maka akan lebih ekonomis untuk membuat konteks switch thread. Akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solaris, pembuatan proses lebih lama 30 kali
dibandingkan pembuatan thread, dan context switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan context switch thread. Nah, keuntungan yang keempat adalah utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat, sehingga menciptakan ilusi paralel, tetapi pada kenyataannya, hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Satu satuan waktu pada CPU biasa disebut time slice atau quantum. Kemudian kita akan masuk ke dalam macam-macam thread. Jadi dalam penggunaan thread ada dua jenis thread. Yang pertama adalah thread pengguna dan thread kernel. Thread pengguna sendiri adalah pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna. Karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjaringan thread, maka thread pengguna lebih cepat dibuat dan dikendalikan. Thread yang kedua adalah thread kernel. Thread yang didukung langsung oleh kernel, pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Karena dilakukan oleh sebuah sistem operasi, maka thread kernel ini proses pembuatannya akan lebih lama jika dibandingkan dengan kernel. Nah, kernel itu apa sih? Nah, kernel itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi komputer dan perangkat keras, yang menyediakan pelayanan sistem seperti pengaturan memori untuk proses-proses yang sedang berjalan, pengaturan file-file, input-output terhadap dan dari suatu device, dan masih banyak lagi fungsi tambahan yang lainnya. Intinya, kernel merupakan suatu penghubung, biasanya antara software dan hardware. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam model-model multithreading, di mana model yang pertama adalah many-to-one, one-to-one, dan yang terakhir adalah many-to-many. Model many-to-one adalah model yang memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread. Tingkatan kernel atau kita bilang tadi adalah penghubung antar software dan hardware. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga lebih efisien. Jadi hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat, sehingga multithread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor, yang artinya berjalan dalam suatu seri. Model yang kedua adalah one-to-one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many-to-one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan thread kernel. Nah, model multithreading yang terakhir adalah model many-to-many, di mana model ini memultiplex banyak thread ke tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang ia mau, tetapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada saat waktu. Namun, keuntungan dari sistem ini adalah kebalikannya dari model many-to-one, di mana model many-to-many ini dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Nah, dari awal pembahasan kita sudah mengetahui nih apa itu thread, bagaimana jenis-jenis thread dan model-modelnya. Sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana sih cara membatalkan suatu thread. Nah, dalam suatu thread sendiri, pembatalan itu disebut thread cancellation, di mana pembatalan thread yang dilakukan sebelum tugasnya selesai. Contohnya, jika program Java hendak mematikan Java Virtual Machine atau JVM, maka sebelum JVM dimatikan, thread-thread tersebut harus terlebih dahulu untuk dimatikan. Contoh lainnya adalah pada masalah search. Apabila sebuah thread mencari suatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, maka thread sisanya akan membatalkan. Dalam thread cancellation, ada dua cara untuk melakukan pembatalan tersebut. Yang pertama adalah asynchronous cancellation, di mana suatu thread seketika itu juga membatalkan targetnya. Yang kedua adalah deferred cancellation, di mana suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara tertutup. Dalam penggunaan thread selalu berkaitan erat dengan yang namanya client server.
Jadi server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak atau disebut printer, dan memberikan akses kepada workstation anggota jaringan. Yang kedua adalah klien. Klien adalah komputer yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam network dan mengambil atau menggunakan segala sumber daya yang tersedia di dalam network. Jadi, bisa disimpulkan klien server ini adalah satu atau beberapa server yang menyediakan layanan dan satu atau beberapa klien yang meminta pelayanan. Nah, contoh dari gambar client server ada samping ini. Nah, dalam model client server ada 4 macam model. Yang pertama adalah arsitektur mainframe, yang kedua adalah arsitektur file sharing, yang ketiga adalah arsitektur client atau server, yang terakhir adalah model two tier. Nah, setelah client server ada yang namanya agen. Jadi, agen di sini bertindak sebagai entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Karakteristik dari agen sendiri yang pertama adalah autonomi, di mana agen dapat melakukan tugasnya secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agen lain ataupun lingkungannya untuk mencapai tujuan dalam melakukan. Nah, setelah client server ada yang namanya agen. Software agen adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan dengan tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Karakteristik agen yang pertama adalah autonomi, di mana agen dapat melakukan tugasnya secara mandiri dan tidak dipengaruhi baik oleh agen lain maupun lingkungannya secara langsung oleh user. Yang kedua adalah intelligence, reasoning, dan learning, di mana setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agen, yaitu inteligensi. Dalam konsep intelijen ada 3 komponen yang harus dimiliki: internal knowledge base, kemampuan reasoning berdasar pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Nah, karakteristik agen yang ketiga adalah delegation, di mana agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Delegation ini merupakan karakteristik utama dari sebuah agen. Karakteristik yang keempat adalah reactivity, di mana kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan itu bisa mencakup agen lain, user, informasi dari luar, dan sebagainya. Yang kelima adalah proactivity dan goal oriented, di mana sifat proactivity boleh dibilang adalah kelanjutan dari sifat reactivity. Agen tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Karakteristik agen yang terakhir adalah communication dan coordination capability, di mana agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface dan perangkatnya, sedangkan masalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan agen lain adalah masalah sentral penelitian multi agen sistem atau MES. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan mengenai materi proses sistem terdistribusi. Lebih kurang yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Apabila teman-teman belum mengerti, silakan untuk mencarinya di browser supaya lebih mengerti lagi mengenai materi ini. See you!